Baik, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya mohon kesediaan untuk ketua kelas memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Herman Nugroho. Hadir Pak. Natalia. Hadir Pak. Willy Francisca. Hadir Pak. Adam Samudra. Hadir Pak. Desi Ratnasari. Hadir Pak. Kevin Alberto. Hadir Pak. Rikasi Radianing Sarkam. Hadir Pak. Kathleen Tracy. Hadir Pak. Julianto Arduan. Hadir Pak. Baik, itu tadi Bapak sudah absen dan sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, materi kita pada hari ini membahas tentang sel. Nah, adik-adik semua perlu ketahui bahwa sel itu merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, sel itu ada dua, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik dapat kita jumpai pada bakteri, sedangkan sel eukariotik dapat kita jumpai pada tumbuhan, hewan, dan juga kita manusia. Jadi seperti itu. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini ya tentang materi sel. Bapak harap kalian memahami apa yang Bapak telah sampaikan. Jadi Bapak harap adik-adik semua rajin belajar di rumah, pulang ke rumah langsung membuka-buka lagi bukunya, mempelajari bukunya yang ada. Jangan hanya didiamkan di rumah seperti itu. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak silakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita untuk doa pulang. Kepada ketua kelas, Bapak silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sel. Nah, untuk mempelajari materi sel ini, Bapak akan bagi adik-adik menjadi dua kelompok untuk mempelajari materi tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, terdiri dari kelompok sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompoknya. Untuk ketua kelompok pertama yaitu Kevin Alberto. Ya, Kevin Alberto menjadi ketua kelompok pertama ya nanti. Jadi Bapak harap Kevin Alberto untuk menghandle teman-temannya dan mengarahkan serta mengkoordinir teman-temannya. Kemudian untuk kelompok kedua yaitu diketuai oleh Julianto Arduan. Nah, untuk Julianto, Bapak harap sama ya seperti Kevin Alberto tadi yang Bapak sampaikan. Nah, jadi karena sel hewan dan sel tumbuhan ini di dalamnya terdapat organel-organel, jadi setiap kelompok nanti akan memerankan peranan membagi diri dan memerankan seolah-olah dia menjadi organel
yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan tersebut. Misalkan untuk kelompoknya Julianto, kan di sel hewan terdapat sentrosom. Jadi ada yang memerankan diri sebagai sentrosom. Bagaimana peranannya di dalam sel hewan, seperti itu. Begitu juga yang lainnya sebagai ribosom, sebagai lisosom, sebagai peroksisom, dan seterusnya. Begitu juga di sel tumbuhan. Ada yang memerankan sebagai plastida, sebagai membran sel, sebagai dinding sel, sebagai nukleus. Jadi seperti itu ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sel. Nah, untuk adik-adik semua, apakah ada yang bisa memberikan menggambarkan struktur dari sel ataupun dari organel sel itu sendiri? Misalkan plastida atau ribosom. Apakah ada? Baik, sepertinya kalian masih malu-malu ya. Nah, Bapak tunjuk saja ya. Bapak tunjuk bukan karena Bapak ingin bagaimana, tetapi Bapak ingin kalian untuk berlatih, tampil di depan, berlatih untuk percaya diri, memperlihatkan karya kalian, memperlihatkan gambar kalian. Jadi di sini kalian akan latihan, bukan hanya latihan untuk menggambar organel sel, bukan hanya latihan untuk menggambar sel, tetapi kalian akan latihan juga untuk percaya diri. Jadi Bapak akan tunjuk Willy Francisca untuk menggambar bentuk dari plastida. Baik, untuk Willy Francisca Bapak silahkan. Baik adik-adik, pada hari ini kita mempelajari materi tentang sel. Nah, sebelum Bapak lanjut, saya ingin memberikan pertanyaan dan adik-adik harus menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan ya. Pertanyaannya, sel terbagi menjadi berapa? Sebutkan. Ada yang bisa? Yang bisa angkat tangan ya. Oh ya, Kevin Alberto. Berapa Kevin? Ya, berikan tepuk tangan untuk Kevin Alberto dulu. Karena dia sudah menjawab dan jawabannya itu sangat benar dan tepat sekali. Yakni sel itu terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, adik-adik, sekarang kita berada di kebun binatang Ragunan. Sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok yang diketuai oleh kelompok pertama diketuai oleh Kathleen Tracy. Kemudian kelompok yang kedua diketuai oleh Trikasi. Kemudian yang ketiga diketuai oleh Willy Francisca. Jadi tugas kalian, tugas kelompok masing-masing adalah mengamati hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini. Kemudian kalian akan mengklasifikasikannya, kemudian menuliskan ciri-cirinya. Nanti tugas kelompok itu akan dikumpulkan ke Bapak seperti itu. Nah, di sini selain kalian berwisata, di sini juga kalian akan mendapatkan ilmu secara nyata dan langsung, karena langsung mengamati hewan yang ada di depan mata kalian seperti itu. Jadi Bapak harap kalian menikmati dan enjoy dalam menjalankan tugas kelompok ini ya. Ya, kalau ada pertanyaan seputar tugas kalian, Bapak silahkan. Bagaimana adik-adik? Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Bapak silahkan kepada masing-masing kelompok untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sini. Baik adik-adik, pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang sistem ekskresi. Nah, adik-adik lihat apa yang Bapak bawa pada hari ini. Nah, ini adalah Rubik sisi. Rubik edukasi sistem ekskresi.
Nah, di sini Bapak akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara menggunakan Rubik ini untuk membantu kita memahami materi tentang sistem ekresi. Baik itu organ apa saja yang ada di sistem ekresi, penyakit-penyakit yang gangguan-gangguan yang terjadi pada organ-organ yang terdapat di sistem ekresi, dan juga cara mencegahnya, serta fungsi dari masing-masing organ tersebut juga. Nah, caranya yaitu begini. Kita untuk melihat organ-organ yang ada di sistem ekresi. Kita lihat seperti ini. Kemudian fungsinya kita balik. Kemudian ada gangguan-gangguan yang terdapat pada sistem ekresi. Kita balik. Kemudian cara mencegahnya. Nah, cara menghindari gangguan tersebut. Kita balik seperti ini lagi. Jadi seperti itu ya adik-adik. Jadi penggunaan Ruby CC ini sangat mudah untuk kita gunakan dalam menunjang pemahaman kita, dalam membantu untuk kita memahami materi tentang sistem ekresi. Seperti itu. Jadi Bapak harap adik-adik semua bisa menggunakan Ruby CC ini juga. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang ekosistem. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian membagi kelompok yang terdiri atas 3 kelompok ya. Tugasnya yaitu kalian akan membuat sebuah drama. Dengan dramanya itu diangkat dari masalah-masalah lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Misalkan kelompok 1 menampilkan drama tentang lingkungan yang kotor akibat manusia yang membuang sampah sembarangan. Dan begitu juga dengan kelompok yang lain. Jadi kalian mencari masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan lingkungan, masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, kemudian kalian jadikan drama seperti itu. Baik adik-adik, sekarang kita akan mempelajari materi tentang fungi. Nah, sekarang Bapak tugaskan ke kalian untuk membagi diri menjadi 3 kelompok. Dan Bapak harap kelompok itu terdiri dari kelompok yang heterogen ya. Dan nanti masing-masing kelompok akan berdiskusi tentang klasifikasi fungi. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang virus. Nah, sekarang Bapak tugaskan kepada adik-adik semua untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan virus yang akan kalian dapatkan di perpustakaan. Jadi adik-adik semua sekarang akan ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang membahas tentang virus. Di sana nanti kalian akan mendapatkan struktur virus, pengertian virus, siklus hidup virus, dan peranan virus dalam kehidupan manusia, serta tumbuhan dan juga hewan. Jadi sekarang Bapak silakan kepada adik-adik semua untuk pergi ke perpustakaan mencari sumber-sumber yang relevan dengan materi virus. Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis. Nah, apakah adik-adik semua sudah membawa baju labnya? Ya, bagus. Kalian sudah membawa semua baju lab, dan saya harap kalian juga sudah siap untuk praktikum tentang fotosintesis ya. Nah, di sini adik-adik akan mendapatkan pemahaman secara langsung, karena adik-adik akan melakukan praktikum, melakukan eksperimen secara langsung. Dalam praktikum tentang fotosintesis ini, adik-adik akan mengetahui apa yang dihasilkan dari fotosintesis dan juga bagaimana proses-proses yang berlangsung dalam fotosintesis itu sendiri.
Baik adik-adik, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang genetika. Pada materi genetika ini, Bapak akan memberikan tugas untuk membuat suatu proyek, yaitu membuat struktur DNA. Nah, adik-adik bisa dapat memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar adik-adik, seperti sabut kelapa atau apapun itu, sandal juga bisa, gabus styrofoam juga bisa. Jadi adik-adik akan mengeksplorasi kemampuan adik-adik dengan kreativitas dan inovatif, dengan seinovatif mungkin. Jadi nanti struktur DNA itu akan Bapak nilai sebagai tugas proyek kalian. Mungkin untuk tugas proyeknya ini apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini.